Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami JGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Perkenalkan, nama saya Emi Wardati, ada Bu Amalia Widyastuti dan Bu Muawalatus Sania. Perkenalkan, hari ini kita akan melakukan percakapan coaching. Saya sebagai pengamat dan Bu Lia sebagai coach dan Bu Nia sebagai coach. Sebelum percakapan coaching dimulai, sebelumnya saya akan membacakan topik penilaian pada hari ini, yaitu tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Saya akan bertanya kepada Bu Lia selaku coach pada hari ini. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan sama Bu Lia? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu memberi kehadiran penuh, kemudian mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian kompetensi mana yang spesifik ingin Ibu diobservasi hari ini? Untuk yang lebih spesifiknya nanti yaitu memberikan kehadiran penuh sama mendengar pendengar yang aktif. Oke, baik. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan? Tujuan pengembangan indikatornya yang saya kembangkan yaitu menjalankan alur terbaik. Oke, baik. Baiklah, mari kita lakukan percakapan coaching pada hari ini. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Lia. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, hari ini baik Bu kabar saya. Bu Lia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Adakah apa yang dia gerangan kok mengajak saya untuk bertemu? Iya Bu Lia, ada yang ingin saya ceritakan Bu. Ya masalah di kelas sih Bu, tentang pembelajaran. Bercerita dengan saya. Iya. Insya Allah saya siap mendengarkan ceritanya Bu Lia. Kalau boleh tahu tujuan dari pertemuan ini nanti hasil akhir apa yang akan Bu Lia harapkan dari pertemuan ini? Saya ingin mendapatkan solusi Bu buat apa yang sedang saya hadapi akhir-akhir ini. Ya masalahnya terpecahkan begitulah Bu. Semoga apa yang menjadi tujuan sama Bu Lia saya bisa membantunya untuk menemukan dan memecahkan masalah bersama sehingga ada solusi yang bisa kita jalankan itu ya Bu Lia. Kalau boleh tahu masalah apa sih Bu Lia? Itu Bu di kelas saya, kan saya ini di kelompok A ya Bu ya. Kelompok A itu 4 sampai 5 tahun usianya. Nah di usia seperti itu mereka harus sudah bisa mencapai kriteria tertentu. Salah satunya ya mereka sudah bisa berkomunikasi dengan teman sebayanya, dengan sekitarnya. Lalu mereka juga sudah harus bisa mengikuti kegiatan dengan rutin seperti itu. Nah, yang saya hadapi ini ada salah satu anak murid saya yang belum bisa Bu. Jadi dia di kelas itu untuk kegiatan-kegiatan dia harus diarahkan terus-menerus. Dia belum bisa mengikuti kegiatan dengan dirinya sendiri. Terus dia juga dalam komunikasinya masih sangat terbatas. Kalau boleh tahu, kenapa si anak bisa mengalami hal itu? Apa ya Bu, mungkin itu sih kalau menurut saya kayaknya dia kurang stimulasi dari rumah juga. Menurut informasi awal yang saya dapat, si anak ini kalau di rumah ya orang tua terus orang-orang di sekitarnya itu ya sibuk sendiri. Jadi mungkin ketika dia berkegiatan di rumah tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menemani, dan tidak ada yang mengajaknya berkomunikasi mungkin Bu. Jadi dia terbatas. Berarti si anak ini kurang adanya stimulasi baik yang ada di rumah
dari apa yang sudah Bunia dapatkan karena memang faktor keterbatasan ini tadi stimulasi itu, adakah kemungkinan-kemungkinan yang bisa Bunia dapatkan untuk bisa mengatasi hal itu? Kalau saya sih itu berharap ya ada kolaborasi begitu dari orang tua, dari orang-orang di sekitarnya, di samping jangan hanya mengandalkan kita yang di sekolah, seperti itu. Terus rencana Bunia sendiri untuk menghadapi hal itu apa bagi si anak? Kalau saya sih itu Bu, kemarin sempat berencana menghadirkan orang tuanya atau setidaknya anggota keluarga yang di rumah untuk berkonsultasi dulu dengan saya, guru kelasnya, tentang bagaimana sih anak ini kalau di rumah. Jadi kita bisa menemukan masalahnya, lalu jika dimungkinkan ya saya ingin mereka juga berkolaborasi, bisa dengan kegiatan bersama, mereka di rumah saya berikan kegiatan supaya bisa menemani anak ini begitu. Dari rencana yang sudah Bunia rencanakan tadi, adakah prioritas utama yang akan Bunia jalankan? Yang ingin menjadi prioritas saya saat ini komunikasinya dulu Bu. Saya ingin anak ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan sekitarnya. Jadi mungkin nanti saya akan memberikan tugas-tugas tersendiri yang berhubungan dengan berkomunikasi supaya bisa dilakukan di rumahnya. Strategi yang cukup bagus Bunia. Semoga nanti Bunia bisa menjalankan strategi dari apa yang sudah Bunia paparkan tadi. Kalau boleh tahu, jangka waktu untuk penerapan strategi itu berapa lama kira-kira? Kalau saya perkirakan ya Bu ya, ini kan udah mau akhir semester, jadi saya tidak punya waktu banyak. Jadi saya alokasikan 2 bulan lah Bu, dari saya bertemu orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya sebelum akhirnya dia bisa naik ke kelompok B seperti itu. Dari itu nanti setelah 2 bulan kan berarti secara otomatis kita akan menemukan keberhasilan dari si anak. Kalau boleh tahu, tolak ukur dari keberhasilan si anak ini yang bisa terlihat nanti seperti apa? Kalau buat saya keberhasilan program ini ya ketika dia mulai bisa berkomunikasi dengan teman sebayanya, dia bisa merespon ketika ditanya, ketika diajak komunikasi, dan dia itu mengetahui apa yang harus dia lakukan ketika berada di sekolah maupun di rumah. Gitu Bu. Luar biasa sekali, Bunia sudah bisa mengukur tolak ukur keberhasilan dari kegiatan rencana yang akan Bunia laksanakan tadi. Nah, kira-kira Bu, kalau dari ini nanti rencana yang dijalankan sama Bunia, adakah hambatan atau gangguan-gangguan yang bisa didapatkan dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau gangguan mungkin saya perkirakan berasal dari itu ya Bu, kekonsistenan ketika menjalankan program. Kalau menurut saya ini kan kolaborasi dengan orang tua. Nah di situ, di saat orang tua mungkin nanti tidak konsisten atau tumbuh rasa malas untuk melanjutkan, di situ hambatannya yang kita hadapi. Jadi nanti saya akan memantau setiap harinya, bisa dengan berkomunikasi lewat WA seperti itu, dan tentu saja saya akan merencanakan visit atau kunjungan ke rumah sehingga bisa melihat aktivitas secara langsung. Bunia sebetulnya itu sudah punya banyak poin ya Bu, dari prioritas utamanya tadi apa, strateginya yang dihadapi bagaimana, jangka waktu nanti pencapaian lanjutnya juga sudah tergambar dengan jelas. Terus kemudian juga bisa mengantisipasi kalau seandainya ada gangguan. Nah, dari menjalankan aksi nyata ini nanti adakah pihak-pihak tertentu yang akan Bunia libatkan? Selain tadi orang tua dan anak, mungkin ada pihak lain yang akan Bunia libatkan dalam menjalankan rencana kegiatan ini nanti. Ya, saya berharap itu Bu, ada keterlibatan dari sekolah. Sekolah saya harapkan bisa menghadirkan terapis atau ahli bicara seperti itu, mungkin dalam kegiatan parenting supaya bisa bertemu orang tuanya langsung
dan mengkomunikasikan kondisi anaknya supaya orang tuanya juga bisa ya, karena yang bicara ini, yang sudah mengobservasi ini ahlinya, seperti itu. Biasa sekali Bunia sudah punya istilahnya apa namanya, komitmen ke depannya seperti apa ya Bu. Tadi berarti kan Bunia sudah mau menciptakan sebuah komitmen baru yang akan Bunia jalankan dengan berbagai macam pihak, intinya seperti itu ya Ibu. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari komitmen nanti, apa aja setelah kegiatan ini Bunia jalankan? Tindak lanjutnya ketika nanti anak sudah berhasil melaksanakan program-program dan orang tua sudah mau berkolaborasi, nanti di akhirnya, di akhir semester anak ini bisa bergabung atau bersama, kemampuannya sama dengan teman-temannya, seperti itu. Jadi saya harapkan nanti di akhir semester ini program saya sudah berhasil dan dia sudah meningkat kemampuannya. Dari apa yang terakhir Bunia katakan ini tadi, berarti solusi yang sudah Bunia temukan ya Bunia ya. Oh, begitu ya Bu ya. Iya, berarti kan seperti itu tadi, sudah menemukan prioritasnya seperti apa, strategi dan jangka waktu untuk apa namanya melaksanakan itu. Tolak ukur keberhasilan juga sudah Bunia istilahnya kupas secara tuntas tadi. Secara otomatis Bunia sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi kebimbangan Bunia ya Bunia ya. Gitu ya Bu ya. Bagaimana perasaannya Bunia setelah menjalani kegiatan talking kali ini? Ya, saya lebih lega dan yakin Bu. Setelah saya bercerita kepada Bulia, ada arahan-arahan dari Bulia, jadi saya lebih yakin untuk meneruskan yang kemarin mungkin masih di angan-angan saya ya, tentang program-program itu. Alhamdulillah, berarti perasaannya sudah apa ya Bu? Plong Ya, ya Bu. lega Bu, iya. Dan saya akan menunggu progresnya nanti saat Bunia sudah bercerita tentang keberhasilan yang Bunia dapatkan dari rencana kegiatan yang akan Bunia lakukan. Siap Bu, nanti saya akan sharing lagi ke Bulia ya. Insya Allah siap mendengarkan sharingnya dari Bunia. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu. Saya tunggu ya Bunia ya. Ya, siap Bu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bunia. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bunia. Hebat, luar biasa. Coaching yang sudah dipraktekkan Bu Lia dan Bunia sudah sangat baik. Dari pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, sudah alur ceritanya sudah runtut dengan jelas, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah jelas sekali. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bu Lia, ya, dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, kompetensi mana yang sudah dilakukan Bu Lia tadi? Dua kompetensi sudah yang saya kembangkan, sudah saya kembangkan itu tadi, yaitu memberikan kehadiran secara penuh dan menjadi pendengar yang aktif. Dan malah tadi karena ini sudah ada tambahan satu lagi yang berjalannya percakapan ini tadi, ada pemberian pertanyaan berbobot yaitu yang keluar dengan sendirinya. Iya, baik sekali Bu Lia. Demikianlah praktek percakapan coaching pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Guru dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kudus kali ini akan melaksanakan praktik kegiatan coaching. Dan perkenalkan, saya Amalia sebagai pengamat, dan ada Bu Emi sebagai coach, dan ada Bu Nia sebagai coaching. Namun sebelumnya saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang akan saya tanyakan kepada Bu Emi selaku coach hari ini, yaitu kita akan mendiskusikan tentang topik penilaian dalam percakapan coaching kali ini, yaitu nanti saya akan mengamati di mana untuk topiknya tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, atau yang ketiga yaitu yang paling tinggi nilainya nanti sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching.
Dan untuk itu saya akan menanyakan terlebih dahulu tentang kompetensi apakah yang akan Bu Eni jalankan akan dikembangkan dalam percakapan coaching kali ini. Untuk kompetensi yang akan saya laksanakan dalam praktik coaching yaitu ada 3 kompetensi. Yang pertama terdiri dari presence atau hadir penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan tertutup. Berarti ada 3 yaitu yang akan dijalankan. Namun dari ketiga itu adakah kompetensi yang lebih spesifik yang akan Bu Eni kembangkan? Saya nanti spesifik akan mengembangkan yang mungkin saja. Saya akan mencoba untuk hadir secara penuh, mendengarkan coaching saat menceritakan permasalahannya. Gitu. Berarti ada 1 yang akan dikembangkan itu ya. Kemudian dari itu nanti indikator pengembangan apa yang akan dijalankan di hari ini? Indikator ketercapaian yang akan saya jalankan yaitu sesuai dengan alur tinta. Ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Berarti nanti akan menjalankan indikator alur tinta ya. Semoga berhasil. Untuk itu silakan bisa dimulai kegiatan praktik coaching kita hari ini. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Nia. Gimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah. Gimana dengan Bu Nia? Alhamdulillah baik Bu. Tumben-tumbennya ini Bu Nia kok ngajak ketemuan ya. Ada apa ya sebenarnya sama Bu Nia? Iya Bu, ini loh. Ya saya ada sedikit masalah ini Bu. Ya biasalah tentang pembelajaran di kelas Bu. Saya ingin bercerita sama Bu Eni gitu. Iya, boleh, tidak apa-apa Bu Nia. Kira-kira tujuan apa ya yang akan Bu Nia capai setelah kita melakukan percakapan coaching ini? Ya saya ingin masalah saya ini ada penyelesaiannya begitu Bu. Saya ingin mendapatkan solusi. Jadi ceritanya itu saya kan saat ini di kelompok A ya Bu ya. Di kelompok A usianya itu kan usia 4 sampai 5 tahun ya. Di usia yang seperti itu tentu saja kita sudah punya STTPA-nya anak di usia segitu. Namun yang saya hadapi di kelas saya itu dari sekian anak yang saya ajar kok ada 1 anak yang belum mencapainya ya Bu ya. Padahal ini kan sudah semester 2 mau akhir ya Bu. Dan ini pun nanti ada kegiatan Ramadan dan lain-lain, pasti pembelajaran juga akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Saya takutnya kalau dia tidak bisa mengejar ketertinggalannya Bu, kan kasihan seperti itu. Gitu. Contoh-contoh misalnya anak ini belum bisa bagaimana ya Bu Nia? Itu Bu, kalau di kelas kan kita biasanya ada kegiatan hafalan sebelum memulai pembelajaran. Dia itu antara belum bisa dan belum mau begitu mengikuti. Dia lebih sering diam, dia kadang-kadang juga malah muter-muter di kelas seperti itu. Lalu dia itu belum tahu alur aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Jadi misal habis berdoa kita masuk kelas, duduk menunggu guru, itu ya dia lebih memilih untuk menyendiri dari temannya, lalu dia cari mainan sendiri, tidak terus seperti temannya yang bisa mengikuti kegiatan hari itu dengan baik tanpa diarahkan. Jadi kalau saya simpulkan ya Bu Nia ya, dari cerita Bu Nia tadi, Bu Nia di kelas Bu Nia ini ada 1 anak yang belum bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-teman yang lain, seperti itu ya Bu Nia ya. Baik. Kemudian kira-kira ini Bu Nia kepingin anak ini nantinya sampai di peringkat berapa? Sampai di skala berapa kira-kira? Kalau saya sendiri sih kan ini dia juga usianya juga sudah cukup ya Bu ya untuk mencapai kriteria-kriterianya kelompok A. Saya berharapnya kalau
5 lah ya. Saya berharapnya sih dia bisa meningkat ke angka 7 atau 8 lah. Tidak ingin maksimal dulu Bu, soalnya dia memang ya kita kan berprosesnya juga membutuhkan waktu seperti itu. Dan si anak ini juga kalau menurut saya ada faktor kurang pendampingan mungkin ya Bu. Gitu ya. Kira-kira untuk mencapai skala ke-8 ya Bu ya. Jadi tadi Bunia kepinginnya sampai di skala 8. Kira-kira rencana aksi apa yang akan Ibu Nia lakukan untuk mencapai skala 8 tersebut? Kalau menurut saya ya Bu ya, selama saya melihat perkembangannya yang sudah di semester 1 dan dimasuk semester 2 ini, kan di semester 1 dia pun mengalami keterlambatan ya. Saat temannya sudah bisa duduk tenang, dia itu sama sekali belum waktu di semester 1. Nah, yang saya ingin lakukan mungkin pertama saya akan berkoordinasi lebih intensif lagi dengan orang tua si anak ini atau pengasuhnya atau orang yang ada di lingkungan keluarganya dulu lah minimal. Saya ingin tahu bagaimana dukungan orang tua dan lingkungan ini terhadap dia. Kalau saya mengira-kira ya Bu ya, si anak ini tuh di rumah mungkin kurang stimulasi. Jadi orang tua terus orang-orang di sekitarnya sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri, otomatis kan ada kekurangan komunikasi di situ. Dia tidak mau berbicara, tidak terlalu suka berhubungan dengan teman. Mungkin faktornya dari rumah juga begitu. Dan nantinya saya berharap ada dukungan dari orang tua dan sekitarnya begitu Bu. Baik Bunia, bagus sekali itu Bunia rencana aksi yang akan Bunia lakukan ya. Nanti Bunia mau berkoordinasi dengan orang tuanya ya untuk melakukan kolaborasi mungkin ya, apa yang Bunia lakukan di sekolah mungkin bisa ikut diterapkan sama orang tua si anak ini gitu ya Bunia. Ya bagus sekali Bunia rencana yang akan Ibu lakukan. Kira-kira kapan ya Bunia waktu rencana yang akan Bunia lakukan ini? Kalau saya bisa mengagendakan secepatnya, ya saya harapkan dalam minggu ini, katakanlah mungkin nanti malam atau nanti sore saya akan secepatnya berkomunikasi dengan si orang tua agar bisa bertemu dengan saya langsung, kita bertatap muka dan membicarakan perkembangan anak ini dulu lah di awalnya, lalu kita bisa menyusun kegiatan atau hal-hal yang bisa dilakukan dia dan orang tuanya di rumah. Lalu setelah itu saya berharap ada memang mereka juga mau bekerja sama dengan pihak sekolah. Jadi nanti dalam waktu saya menargetkan 2 bulan Bu Emi, karena ini kan sudah mau ujung ya semesternya. Nanti di waktu 2 bulan saya harus mengejar ketertinggalannya si anak ini. Di waktu 2 bulan itu saya ingin terus ada pemantauan dari saya sendiri. Nanti bisa orang tua saya berikan mudik atau pencapaian hariannya sehingga mereka juga konsisten menjalankan begitu ya. Bagus sekali ini ya. Kira-kira selain orang tuanya mungkin ada pihak yang bisa membantu dalam pelaksanaan rencana aksinya dia. Ya, kalau begini Bu Emi, dia kan ada keterbatasan di pengucapan ya. Dia itu agak kesulitan ketika diajak ngaji itu ya bunyi, tapi bunyinya mungkin sangat jauh dari contohnya begitu. Padahal di usianya kan 4 tahun itu sudah harus bisa memakai 1 kalimat minimal. Dia bisa mengungkapkan perasaannya secara verbal seperti itu. Kalau anak ini kan belum bisa. Saya berharap nanti ada mungkin semacam terapis atau orang yang ahli bicara seperti itu, bisa dibantu dari kepala sekolah atau pihak sekolah untuk menghadirkan ahli bicara ini sehingga orang tuanya pun bisa berkonsultasi. Kalau orang tuanya berbicara langsung sama ahlinya tadi terapis, sepertinya kan lebih percaya gitu.
Kalau kita sendiri kadang kan orang tua kurang percaya kok gurunya seperti mengada-ada seperti itu. Baik sekali Bunia tentang apa rencana yang akan Bunia lakukan ya. Jadi secepatnya ya Bunia tadi secepatnya nanti dalam waktu 2 bulan nanti Bunia akan komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu 2 bulan ini? Komitmen saya akan terus tetap memantau si anak ini perkembangannya bagaimana selama di rumah. Sembari saya juga memberikan stimulasi di sekolah, juga memberikan pendampingan kepada orang tua supaya bisa saling berkolaborasi. Baik sekali, ini pengalamannya Bunia bagus sekali, sangat saya juga mendapatkan pengalaman dari Bunia ya Bunia. Bagaimana perasaan Bunia setelah kita melakukan coaching hari ini? Saya sedikit lebih lega Bu. Tadinya kan saya bingung ya Bu, ini kalau saya menempuh langkah seperti ini tepat apa enggak ya. Saya tadinya berpikir seperti itu. Tapi ketika selesai berbincang-bincang dengan Bu Emi, saya mendapatkan lebih banyak dukungan seperti itu dengan pertanyaan-pertanyaannya Bu Emi. Baik Bu Dia. Saya jadi penasaran ya Bunia ya. Nanti kita bisa agendakan lagi kepengen ketemu Bunia dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan lagi ya. Kita lihat nanti perkembangan dari muridnya Bunia ini ya. Terima kasih ya Bu Emi. Sama-sama Bunia. Alhamdulillah. Saya kembali ke kelas dulu ya Bu Emi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunia. Alhamdulillah, luar biasa sekali pelajaran yang sudah dijalankan dari Bunia sama Bu Emi, di mana pembahasannya tadi berkenaan dengan murid yang kurang bisa lancar dalam berbicara sama pembiasaan keagamaan dan hafalan-hafalannya. Dan untuk itu saya akan sudah menemukan di pengamatan saya tadi itu ada yang sudah tampaknya dengan alur kita, di mana tujuannya sudah jelas, identifikasi masalahnya juga sudah ada, rencana aksi nyata yang akan diterapkan juga sudah tampak jelas, tanggung jawab yang akan dijalankan, insya Allah akan dijalankan sama Bunia sama Bunia. Dan untuk itu saya juga akan menanyakan kepada Bu Emi selaku coach di sini, dari hasil percakapan tadi kompetensi apakah yang Ibu Emi sudah jalankan? Karena tadi yang pertama kan Bu Emi ada satu kompetensi, ternyata setelah jalannya ini tadi ada berbagai macam kompetensi, tiga-tiganya dijalankan semua, ataukah memang spesifiknya satu aja yang sudah tampak dijalankan tadi? Baik, untuk kompetensi ya saya memang berusaha untuk bisa menerapkan 3 kompetensi ya Bunia ya. Tadi tapi saya fokusnya itu ke prinsip hadir dan penuh dan mendengarkan aktif dari Bunia ya. Sangat sekali deh. Walaupun tadi lebih spesifik satu kompetensi, ternyata berjalannya coaching ini tadi ada 3 kompetensi yang sudah dijalankan ya Ibu, luar biasa sekali. Demikian tadi praktek kegiatan coaching kita di kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu. Perkenalkan, nama saya Dewi sebagai pengamat dan Bunia sebagai coach dan Bu Emi sebagai coaching. Nah, sebelum melakukan coaching hari ini saya akan membacakan rubrik penilaian untuk Bunia ya. Untuk rubrik penilaian di sini ada 3 rubrik, yaitu ada 3 penilaian. Yang pertama tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai, dan yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, saya akan bertanya kepada Bunia, apa kompetensi coaching yang akan Bunia lakukan? Kompetensi coaching yang akan saya lakukan ada 3, yaitu yang pertama prinsip
kehadiran penuh atau mendengarkan dengan penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga pemberian pertanyaan berbobot kepada coaching. Untuk spesifikasinya yang apa, Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang berupa mendengarkan dengan penuh dan pemberian pertanyaan berbobot, Bu. Untuk indikator yang ingin dicapai, Bu? Saya ingin melaksanakan audita, yaitu mengembangkan tujuan, mengembangkan identifikasi, merumuskan rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab secara lebih baik. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk melakukan coaching pada siang hari ini. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Eni. Selamat siang Bu Nia. Siang juga Bu. Gimana kabar Bu Nia? Alhamdulillah baik Bu hari ini. Apa Mungkin nih Bu Eni tiba-tiba kok ngajak saya ketemu. Iya, tadi saya menghubungi Bu Nia, ingin cerita-cerita lah Bu Nia. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama Bu Nia. Apa itu Bu? Kelihatannya kok seperti seru sekali ini. Iya, biasa Bu Nia, masalah di kelas. Iya. Apa yang terjadi Bu? Gini Bu Nia, saya kan kebetulan tahun ini saya mengajar di kelas A ya Bu Nia ya. Jadi di kelas saya itu kebetulan tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin ya. Dan kebetulan itu di satu kelas saya ini ada satu anak yang memerlukan bimbingan khusus atau pendampingan khusus Bu Nia. Bisa dikatakan anak ini ABK seperti itu ya Bu Nia. Jadi gimana ya Bu Nia rasanya? Saya kan sudah mengajar di kelas A, usianya kan di bawah dari kelas-kelas yang lain, kebetulan begitu Bu Nia. Jadi saya intinya itu merasa sedikit kewalahan ketika ada satu anak di kelas saya itu yang memerlukan pendampingan khusus seperti itu Bu Nia. Gitu. Ya. Jadi situasinya Bu Eni sekarang ini, kira-kira Bu Eni itu mendapatkan kelompok A di kelas A itu dengan usia yang masih kecil, ditambah lagi dengan adanya satu anak yang memerlukan pendampingan khusus begitu ya Bu ya. Betul Bu Nia. Jadi saya itu gimana ya? Bukannya saya membeda-bedakan satu anak dengan anak lainnya ya Bu Nia, tapi memang satu anak ini memang butuh perlu pendampingan seperti itu. Nah, sedangkan di sekolah saya itu kebetulan kan gurunya aslinya, jadi tidak ada guru pendamping seperti itu ya. Semua guru di kelas itu sudah pegang kelas masing-masing, dan saya kebetulan juga ada anak ini, si anak ini begitu. Jadi saya merasa sedikit kewalahan lah. Kalau saya membiarkan anak ini ya begini ya, jadi saya juga merasa enak juga ya kan, mereka sama-sama anak yang butuh pelayanan yang baik dari gurunya seperti itu Bu ya. Oh begitu. Bisa Bu Eni ceritakan lebih dalam lagi Bu, kira-kira kondisi anak ini kalau di kelas seperti apa ya Bu ya? Iya Bu ya, baik. Jadi anak ini tuh memang punya keterbatasan di fisiknya ya Bu ya. Jadi anak ini tuh pandangannya itu tidak jelas gitu, bisa melihat tapi pandangannya agak kabur mungkin gitu ya Bu ya. Kita sebenarnya di awal itu sudah konsultasi sama orang tua si anak ini, dan orang tua si anak ini tuh sebenarnya tidak menuntut secara akademik ya untuk anaknya bisa mampu seperti anak-anak lainnya. Dan TK saya itu mau menolak juga tidak enak ya, kita kan harus menerima semua keadaan anak ya Bu ya. Dan kita juga kepinginnya memberikan pelayanan semaksimal mungkin ya kepada anak. Tapi kita juga sudah jelaskan ya Bu ya, kita memang sekolah umum yang tidak menangani anak khusus, tapi si orang tuanya memang menerima ya, yang penting dia kepinginnya bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya begitu Bu Nia. Jadi kalau anak ini tidak ada yang dampingi secara khusus itu cenderung dia masih suka ini mengganggu yang lain gitu ya. Mungkin dia minta ingin diperhatikan
si anak satu ini terus, sedangkan yang lain seolah-olah tidak saya perhatikan. Jadi saya dilema juga dengan keadaan ini, begitu ya. Jadi merasa sedikit malahan gitu. Jadi Bu Eni selama ini pun ketika menghadapi si anak ini merasa kewalahan karena dia juga butuh waktu tersendiri ya sebenarnya Bu di kelas. Padahal anak lain juga kita harus memperhatikan. Oh jadi begitu masalahnya. Terus kalau boleh berharap ini Bu, kalau boleh berharap Bu Eni ingin seperti apa sih untuk anak ini atau untuk pembelajarannya Bu Eni sendiri? Saya berharapnya ya bisa maksimal ya Bu ya. Jadi si anak ini juga dapat pelayanan dia, dapat pelayanan baik, dan sedangkan anak-anak yang lain juga seperti itu ya. Jadi sama-sama bisa jalan seperti itu ya. Tapi sedangkan saya kan kalau sendiri kota ya gitu. Berarti kira-kira Ibu berharap ada yang membantu seperti itulah Bu ya? Iya. Oh begitu. Kira-kira kalau ada yang bisa membantu atau ada pihak-pihak yang Ibu ajak untuk bekerja sama, kira-kira dari siapa Bu ini Bu? Ya jadi begini Bu, saya berangan-angan punya rencana ya. Rencana saya itu ini, pertama kan saya mau izin ke kepala sekolah dulu ya. Saya keinginan itu ada kolaborasi dengan orang tua terlebih dahulu ya, kita berbicara. Kebetulan si anak ini kan orang tuanya bekerja, ya, dia punya pengasuh. Mungkin kalau pengasuhnya kita kolaborasikan untuk mendampingi anak ketika belajar begitu, bagi saya inginnya seperti itu. Kemudian saya juga misalkan seandainya pun kalau pengasuhnya tidak satu minggu bisa mendampingi, mungkin kita di sekolah saya itu kan ada, kalau dulu memang pas ya, ada tenaga kebersihan mungkin atau tenaga administrasi yang bisa mendampingi si anak ini ketika nanti pengasuhnya tidak bisa ya. Jadi saya inginnya juga sharing seperti itu bagaimana. Jadi mudah-mudahan sih bisa ya. Oh begitu. Idenya Bu Eni udah bagus ini. Bu Eni sudah bisa menemukan solusi untuk Bu Eni dan si anak ini. Nah dengan tadi ya, dengan dibantu dengan pengasuhnya atau orang tuanya, tadi Bu Eni akan lebih bisa mengkondisikan pembelajarannya di kelas. Nah kira-kira untuk bisa berkolaborasi sama pengasuh sama orang tuanya, rencananya Bu Eni ini apa? Apa mau bertemu beliau-beliau apa bagaimana? Ya ini secepatnya ya Bu ya, saya kepengen konsultasi dulu sama kepala sekolah juga. Nanti kita bisa saling komunikasi dulu ya Bu. Nanti kalau sudah setuju, sama-sama setuju, nanti bisa si pengasuhnya ini bisa mendampingi di kelas. Nanti kolaborasi dengan saya ya, mendampingi si anak ini ya gitu. Nanti tuh di rumahnya kan pengasuhnya ini juga bisa mempraktekkan di rumah. Iya betul juga Bu. Oh begitu. Jadi kira-kira kapan ini Bu Eni bisa memulai langkah dari bertemu kepala sekolah, meminta izin, sama pada akhirnya bisa menghadirkan pengasuhnya? Besok ya, besok mungkin saya bisa matur dulu ke kepala sekolah ya secepatnya, nanti supaya tidak tertunda-tunda. Nanti saya juga lama-lama kan tambah kewalahan ya. Secepatnya nanti insya Allah nanti akan konsultasi, kan kita lewat BA bisa ya, nanti bisa mendatangkan nanti bagaimana dari pengasuh-pengasuhnya. Oh begitu. Nah itu dia, Bu Eni sudah menemukan apa yang bisa Bu Eni lakukan untuk pembelajaran Bu Eni dan si anak ini. Semoga apa yang menjadi rencananya Bu Eni ini segera bisa dilakukan ya Bu ya, karena kita juga udah mau penghujung semester ya Bu ya. Pastinya tugas kan semakin banyak, terus kemampuan anak juga harus segera diasah ya Bu ya. Lalu komitmen Bu Eni sendiri setelah melakukan rencana ini, misalkan sudah terencana,
apa komitmennya Bu Eni? Ya, saya akan berusaha memberikan pelayanan yang kepada si anak ini, nanti berkolaborasi dengan pengasuh. Saya akan mencatat perkembangan si anak ini setiap harinya gitu ya. Ya, itu bagus Bu. Jadi kan Bu Eni tahu perkembangannya ya. Jadi semakin yang Ibu rencanakan juga bisa berhasil dengan maksimal ya. Oh, jadi begitu. Nah, Bu Eni sudah menemukan solusi untuk pembelajarannya Bu Eni dan untuk permasalahan yang Bu Eni hadapi. Saya jadi ingin tahu perkembangan selanjutnya nanti setelah Bu Eni berkoordinasi lalu menghadirkan pengasuh dan pada akhirnya saya ingin mendengarkan cerita-cerita Bu Eni lagi, mungkin dari progresnya. Semoga terlaksana dengan baik ya Bu Eni. Amin, terima kasih Bu ya. Ini saya jadi lega nih, jadi gimana ya Bu? Jadi perasaannya ini. tadi awalnya saya agak ragu-ragu ya Bu ya. Jadi setelah saya curhat ke Bu Nia lewat coaching ini, jadi saya lebih mantap gitu ya Bu ya untuk melaksanakan rencana aksi yang akan saya lakukan. Terima kasih ya Bu Nia atas waktunya. Tetap semangat untuk menjalankan Iya, sama-sama ya. Semoga kita jadi guru yang baik, selalu membahagiakan anak-anak ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Eni. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai. Dari hasil pengamatan dan percakapan dari Bu Nia dan Bu Eni tadi, saya bisa melihat adanya alur cerita yang dimulai dengan langkah adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tindak lanjut atau tanggung jawab. Kemudian saya akan bertanya kepada Bu Nia, dari hasil percakapan tadi, kompetensi apa saja yang Ibu jalankan? Saya sudah menjalankan kompetensi yang mendengarkan secara penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Eni. Oke, terima kasih untuk siang hari ini dan mari kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.